teman-teman, perkenalkan saya Elizabeth Agustina Prasa Ulutobi. Saya mahasiswa semester 3, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan hasil penelitian saya terkait deteksi dini penyakit diabetes mellitus. Sedikit informasi, untuk penelitiannya sudah saya lakukan beberapa minggu yang lalu dalam bentuk kuesioner yang sudah saya bagikan kepada remaja-remaja di kalangan masyarakat umum. Sebelum saya menjelaskan terkait hasil dari penelitian yang saya lakukan, di sini saya juga akan menjelaskan terkait beberapa hal yang berkaitan dengan penyakit diabetes mellitus. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait apa itu diabetes mellitus. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan penyakit diabetes mellitus ini, atau sering kita kenal dengan penyakit kencing manis ataupun penyakit gula. Nah, ini merupakan penyakit yang diakibatkan karena kadar gula dalam tubuh itu cukup tinggi karena tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara baik, sehingga darah di dalam tubuh itu tidak dapat dimetabolisme. Nah, gangguan metabolisme ini bisa terjadi karena dalam tubuh penderita diabetes mellitus ini tidak dapat lagi memproduksi zat insulin dengan jumlah yang cukup, ataupun tidak dapat bisa memanfaatkan zat insulin, bahkan tidak sensitif terhadap zat insulin. Sedikit informasi, insulin ini merupakan hormon yang mengatur keseimbangan kadar gula dalam tubuh. Nah, kita masuk pada penyebab dari penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus ini disebabkan oleh adanya gangguan metabolisme yang terjadi pada organ pankreas. Nah, ini biasanya ditandai dengan adanya peningkatan gula darah. Nah, kondisi ini sering disebut dengan kondisi hiperglikemia yang disebabkan karena menurunnya jumlah insulin dalam pankreas. Nah, selanjutnya kita juga akan mengenal gejala-gejala dari penyakit diabetes mellitus. Nah, terdapat 3 gejala yang sering dirasakan oleh para penderita diabetes mellitus. Itu ada poliuri, polifagi, dan penurunan berat badan. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama ada poliuri atau sering buang air kecil. Nah, ini biasanya terjadi pada malam hari dikarenakan kadar gula darah itu melebihi ambang ginjal sehingga gula harus dikeluarkan melalui urin. Yang kedua ada polifagi atau cepat merasa lapar. Nah, untuk penderita diabetes mellitus ini akan cepat merasa lapar dan merasa kurang bertenaga. Mengapa demikian? Karena insulin pada penderita diabetes mellitus itu mulai bermasalah, sehingga pemasukan gula ke dalam sel-sel tubuh itu akan menurun dan pembentukan energi pun akan semakin menurun, sehingga menyebabkan mengapa para penderita diabetes mellitus itu merasa kurang bersemangat. Nah, yang ketiga ada penurunan berat badan. Nah, kebanyakan para penderita diabetes mellitus itu akan mengalami penurunan berat badan dikarenakan kurangnya energi yang diperoleh dari gula. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan terkait apa itu diabetes mellitus, bagaimana penyebab diabetes mellitus, juga gejala-gejalanya, maka selesai juga penjelasan singkat saya terkait diabetes mellitus. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil laporan penelitian yang sudah saya buat. Nah, sedikit penjelasan terkait penelitian yang saya lakukan ini. Penelitian ini saya lakukan dalam bentuk kuesioner yang saya bagikan pada kalangan remaja di masyarakat umum dengan jumlah responden sebanyak 47 responden. Nah, untuk penelitian yang saya lakukan di kalangan remaja, saya membuat 3 status pendidikan, ada SMP, SMA, dan kalangan mahasiswa. Tetapi di sini saya hanya memperoleh 2 jenjang pendidikan, yaitu SMA dan kalangan mahasiswa. Nah, di sini juga ada grafik jumlah pengetahuan tentang penyakit diabetes mellitus. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat bahwa untuk pengetahuan tentang diabetes mellitus itu sudah sangat tinggi. Nah, di samping itu, meskipun ada beberapa orang yang
mungkin belum terlalu memahami tentang diabetes mellitus ini, mereka tetap menganggap bahwa diabetes mellitus ini sangat berbahaya, karena di sini bisa kita lihat bahwa presentasi pengetahuan tentang penyakit diabetes itu berbahaya atau tidak itu di sini sebanyak 100%. Berarti dari 47 responden yang menjawab, mereka semua merasa bahwa diabetes mellitus itu sangat berbahaya. Nah, selanjutnya ini kita masuk pada presentasi pengetahuan seseorang tentang gejala penyakit diabetes mellitus. Dari diagram di samping ini kita bisa lihat bahwa untuk presentasi orang-orang yang mengetahui tentang gejala diabetes mellitus ini sebanyak 55,3%, dan untuk orang-orang yang tidak mengetahui gejala dari diabetes mellitus ini sebanyak 44,7%. Nah, di sini saya juga menyajikan presentasi terkait pengetahuan tentang kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji, kurang bergerak karena terlalu duduk atau rebahan, juga faktor yang dapat menyebabkan penyakit diabetes. Nah, dari 47 responden yang menjawab, mereka mengetahui, mereka menjawab ya bahwa mereka mengetahui tentang kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan diabetes mellitus ini. Karena di sini untuk presentasi orang-orang yang menjawab ya itu sebanyak 73,9%, dan sebaliknya di sini terdapat 26,1% presentasi dari orang-orang yang tidak mengetahui bahwa kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji, suka rebahan itu merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Nah, di sini juga ada data tentang riwayat penyakit diabetes mellitus. Dari 47 responden, di sini hanya ada satu responden yang memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus. Nah, bisa kita lihat di diagram di samping ini presentasinya 97,9% orang-orang dengan tidak memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus. Nah, dari beberapa pertanyaan yang sudah saya berikan kepada para responden, di sini ada dua pertanyaan terakhir yang saya berikan. Pertanyaan pertama yaitu, jika ya, setelah sobat merasa bahwa sobat mengalami salah satu gejala tersebut, apakah sobat langsung mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat? Dan di sini dari 47 jawaban dari para responden, 57,4% responden menjawab tidak. Mereka tidak langsung ke fasilitas kesehatan terdekat, dan 42,6% diantaranya itu mereka menjawab ya ketika mereka merasa bahwa mereka mempunyai gejala penyakit diabetes mellitus, mereka langsung menuju ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, untuk pertanyaan keduanya yaitu, jika tidak, apakah sobat mau melakukan pencegahan juga belajar cara deteksi dini penyakit diabetes mellitus? Dari pertanyaan ini saya memperoleh presentasi sebesar 84,8% untuk orang-orang yang menjawab ya, mereka mau untuk melakukan deteksi dini juga pencegahan terhadap penyakit diabetes mellitus, dan terdapat 15,2% orang-orang yang masih ragu dan mereka menjawab tidak untuk melakukan pencegahan juga deteksi dini. Nah, dari laporan hasil penelitian yang sudah saya jelaskan tadi, saya menarik sebuah kesimpulan bahwa tingkat pendidikan seseorang itu berpengaruh pada pengetahuan dia tentang sebuah penyakit, contohnya diabetes mellitus. Jika dia memiliki pengetahuan tentang penyakit diabetes mellitus, dia juga bisa membawa dirinya, dia bisa mengetahui gejala, penyebab, juga bagaimana dan penimbangan apa yang harus dia lakukan ketika dia mengalami gejala-gejala diabetes mellitus dan apa yang harus dia lakukan. Mungkin sekian dulu laporan hasil penelitian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.